Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meila Arisma Putri dari kelas Tadris Kimia 5A dengan nomor induk mahasiswa 12212183095 untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ifah Silvianah MPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis 10 jurnal, sintesis, dan usulan rencana penelitian. Untuk analisis jurnal yang pertama, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, Study History Sheet atau SHS bahan ajar berbasis Green Chemistry pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Malang, yang ditulis oleh Elini Rasubandi, Ridwan Joharmawan, dan Aman Santoso, merupakan jurnal pembelajaran kimia volume 2 nomor 2 tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL SHS berbasis Green Chemistry pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan post-test only control group design. Teknik analisis data kemampuan awal siswa dan data prestasi belajar siswa dianalisis menggunakan Independent Sample T-Test dengan bantuan SPSS 16 for Windows. Dan analisis data kemampuan afektif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan data angket. Dengan hasil penelitiannya, yang pertama rata-rata presentase keterlaksanaan pembelajaran di kelas kontrol sebesar 89%, sedangkan rata-rata presentase keterlaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen sebesar 90%. Yang kedua, prestasi belajar kognitif siswa kelas eksperimen lebih tinggi dengan rata-rata 79 dibandingkan dengan prestasi belajar kognitif siswa pada kelas kontrol dengan rata-rata 76. Yang ketiga, data presentase rata-rata sikap kepedulian siswa diperoleh dari hasil pengisian angket untuk kelas kontrol sebesar 90% dan untuk kelas eksperimen sebesar 92%. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Implementation of Problem-Based Learning with Green Chemistry Vision to Improve Creative Thinking Skill and Students' Creative Actions, yang ditulis oleh M. Nuswawati, E. Susilaningsih, Ramlawati, dan S. Kadarwati, yang merupakan Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, volume 6 nomor 2 tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan tindakan kreatif melalui penerapan model Problem Based Learning atau PBL berwawasan Green Chemistry. Desain penelitian yang digunakan adalah Mixed Method Design. Instrumen yang digunakan adalah tes berupa pretest, post-test, lembar penilaian, dan angket. Teknik analisis data menggunakan uji and gain dan analisis statistik deskriptif berupa angket. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kreatif sesudah penerapan pada kelas eksperimen adalah 82,42 dengan skor and gain 0,73 yang masuk kategori tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol adalah 69,85 dengan skor and gain 0,32 yang masuk kategori sedang. Kemudian, penilaian tindakan kreatif diambil dari penilaian hasil diskusi kelompok dan presentasi yang memperoleh nilai dengan kategori baik. Tanggapan peserta didik atas implementasi perkuliahan berbasis Green Chemistry yang diperoleh dari data angket menunjukkan presentasi 89% dan masuk kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem-Based Learning atau PBL berwawasan Green Chemistry mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan tindakan kreatif siswa. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan Peta Konsep Bernuansa Green Chemistry terhadap Keterampilan Bernalar Ilmiah Mahasiswa pada Materi Analisis Volumetri.
yang ditulis oleh Rosyandi Asrifardani, Suhadi Ibnu, dan Yudi Utomo. Merupakan jurnal pendidikan volume 2 nomor 12 tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh inquiry terbimbing berbantuan peta konsep bernuansa green chemistry terhadap keterampilan bernalar ilmiah mahasiswa jurusan analis kesehatan pada materi analisis volumetri. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pretest dan posttest. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas menggunakan uji Levin. Selain itu menggunakan uji hipotesis dengan uji ANCOVA pada nilai signifikansi 0,05. Dan hasil penelitian tersebut adalah uji statistik dari hasil tes keterampilan bernalar ilmiah akhir mahasiswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan adanya perbedaan KBI yang dimiliki oleh mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara strategi pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan peta konsep bernuansa green chemistry dan inquiry terbimbing tanpa peta konsep memberikan dampak yang berbeda dalam mengembangkan keterampilan bernalar ilmiah mahasiswa. Selain itu, diperoleh hasil bahwa pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan peta konsep bernuansa green chemistry dapat mengembangkan keterampilan bernalar ilmiah berupa keterampilan mengobservasi ketika mengamati perubahan warna yang terjadi pada sampel ketika ditambahkan indikator saat mencapai titik ekuivalen, keterampilan berhitung dan mengolah data yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi larutan yang digunakan, dan keterampilan untuk bereksperimen. Selanjutnya, jurnal yang keempat yang berjudul Kemampuan Generik Sains Kesadaran tentang Skala sebagai Wahana Mengembangkan Praktikum Kimia Organik Berbasis Green Chemistry yang ditulis oleh Sudarmin yang merupakan jurnal pendidikan dan pembelajaran volume 20 nomor 1 tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap peran kemampuan generik sains kesadaran tentang skala sebagai wahana mengembangkan kegiatan praktikum kimia organik berbasis green chemistry. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data instrumen tes terdiri atas data skor pretest, posttest, nilai N-gain, dan penetapan kriteria capaian N-gain. Dan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis data ditunjukkan pada tabel tersebut, di mana intinya menunjukkan mahasiswa calon guru kimia memiliki kemampuan generik sains kesadaran tentang skala dalam kategori sedang berdasarkan harga N-gain yaitu 60,3%. Serta mereka telah memahami akibat logis menggunakan ukuran bahan kimia yang kurang tepat, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Mahasiswa calon guru kimia telah mampu mengembangkan praktikum kimia organik berbasis green chemistry, serta menyarankan mengembangkan kegiatan praktikum kimia organik mikroskala, serta menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan. Selanjutnya, jurnal yang kelima yang berjudul Buku Petunjuk Praktikum Kimia Berbasis Green Chemistry untuk SMA MA kelas 11 yang ditulis oleh Cindy Rahmawati dan Hamidinal yang merupakan Journal of Tropical Chemistry Research and Education volume 1 nomor 1 tahun 2019. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan buku petunjuk praktikum kimia berbasis green chemistry untuk SMA MA kelas 11, melakukan uji kualitas dan mengukur respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan desain penelitian 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dan instrumen yang digunakan berupa angket penilaian kualitas skala Likert oleh ahli materi, ahli media, dan guru, dan menggunakan skala Goodman untuk respon siswa. Dan hasil penelitian yang diperoleh, yang pertama,
produk buku petunjuk praktikum sebagai media pembelajaran kimia berbasis green chemistry berupa media cetak B5. Materi praktikum yang terdapat di dalamnya adalah termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa, dan koloid. Yang kedua, hasil uji kualitas. Berdasarkan penilaian ahli materi mendapatkan kualitas baik, sedangkan dari penilaian ahli media, 3 orang guru kimia dan respon 10 peserta didik kelas 11 mendapatkan kualitas sangat baik. Yang terakhir, respon yang diperoleh dari peserta didik. Respon yang didapat dari 10 peserta didik mendapat penilaian dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, jurnal yang ke-6 yang berjudul Developing Creative Thinking Skills and Creative Attitude Through Problem-Based Green Vision Chemistry Environment Learning yang ditulis oleh M. Nuswawati dan M. Taufik, yang merupakan jurnal pendidikan IPA volume 4 nomor 2 tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun keterampilan berpikir dan tindakan kreatif mahasiswa melalui model perkuliahan berbasis lingkungan green chemistry. Desain penelitian yang digunakan adalah mixed method design dengan pretest post-test control group. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan normalisasi gain atau N-gain dan uji T. Dan hasil penelitian yang didapatkan adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL berbasis green chemistry secara signifikan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif lebih besar dengan perolehan N-gain 0,71 yang masuk kategori tinggi pada kelas eksperimen. Itu lebih tinggi daripada kelas kontrol yang hanya mendapatkan skor N-gain 0,40. Peningkatan sikap kreatif siswa dalam memecahkan masalah lingkungan untuk kelas eksperimen termasuk kategori sedang, sedangkan kelas kontrol masuk kategori rendah. Kemudian, jurnal yang ke-7 yang berjudul The Effect of Green Chemistry Laboratory Learning on Pre-Service Chemistry Teachers' Environmental Value Orientations and Creative Thinking Skill, yang ditulis oleh Arini Siti Wahyuningsih, Sri Pujiastuti, dan Suyono, merupakan Journal of Science Education Research, volume 5, nomor 1, tahun 2015. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang layak, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan sikap kreatif mahasiswa calon guru kimia setelah implementasi pembelajaran kimia berbasis laboratorium green chemistry. Desain penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimental dengan one-shot case study, atau hanya pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Teknik analisis data menggunakan independent sample t-test. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan green chemistry merupakan konteks pendidikan lingkungan yang tepat untuk mengembangkan orientasi nilai lingkungan yang lebih positif. Selain itu, keterampilan berpikir kreatif mahasiswa calon guru kimia juga meningkat dalam rangka konseptualisasi lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai tes berpikir kreatif calon guru kimia yang secara umum meningkat. Kategori keterampilan berpikir kreatif sebagian besar berubah dari tidak kreatif menjadi kreatif. Dan hasil penilaian sikap kreatif calon guru kimia juga meningkat. Hasil tersebut membuktikan bahwa pembelajaran laboratorium kimia hijau atau green chemistry berhasil menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dan sikap atau tindakan kreatif calon guru kimia setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, jurnal yang ke-8 yang berjudul Analisis Penguasaan Konsep Siswa yang Belajar Kimia menggunakan Multimedia Interaktif Berbasis Green Chemistry, yang ditulis oleh Muhammad Yustifar, Saprizal Hadisaputra, dan Gunawan Gunawan, yang merupakan jurnal Pijar MIPA volume 14 nomor 3 tahun 2019. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi multimedia berbasis green chemistry terhadap penguasaan konsep kimia siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan non-equivalent control group design.
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji prasyarat analisis data dan uji hipotesis dengan uji T atau Independent Sample T-Test dengan bantuan SPSS 24 Windows. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil belajar di kelas eksperimen lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Secara statistik, dapat dilihat bahwa pengujian hasil belajar menggunakan Independent Sample T-Test menunjukkan nilai 0,002 dan lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif berbasis green chemistry berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa. Kemudian jurnal yang ke-9 yang berjudul Understanding Green Chemistry and Sustainability, an Example of Problem-Based Learning atau PBL yang ditulis oleh Tokje Gunter, Nalan Akkuzub, dan Senol Atpat yang merupakan Research in Science and Technological Education, volume 35, nomor 4, tahun 2017. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meneliti dampak pengembangan PBL yang diimplementasikan dalam eksperimen analisis bahasa dalam kursus pemberantasan kimia analitis pada tingkat pemahaman mahasiswa tentang green chemistry dan keberlanjutan. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Instrumen yang digunakan adalah tes berupa pretest, posttest, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah Independent Sample T-Test. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam nilai posttest kelompok eksperimen di GCST atau Green Chemistry and Sustainability dengan perolehan nilai T yaitu 10,554. Seperti yang tertera pada tabel tersebut. Sehingga dari hasil tersebut membuktikan bahwa laboratorium berbasis PBL efektif dalam meningkatkan tingkat pemahaman siswa tentang green chemistry dan keberlanjutan. Dan jurnal yang terakhir berjudul Green Chemistry Based Interactive Multimedia on Acid-Based Concept yang ditulis oleh M. Yustighfar, Gunawan, dan Hadi Saputra yang merupakan Journal of Physics Conference Series pada tahun 2018. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan produk multimedia interaktif berbasis green chemistry dalam konsep asam basa dan untuk mempelajari kelayakan multimedia interaktif dengan produk pendukung yang dikembangkan berupa silabus, rencana pembelajaran, media pembelajaran, instrumen ilmiah, dan berpikir kreatif. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian 4D, yaitu Define, Design, Develop, and Disseminate. Teknik analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data diperoleh dari uji validitas atau kelayakan produk, kemudian hasil penelitian yang diperoleh adalah hasil kelayakan atau validitas produk media interaktif, sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif berbasis green chemistry pada pembelajaran kimia asam basa dikategorikan sebagai hal yang layak diterapkan sebagai media pembelajaran. Berikutnya, bagian sintesis. Berdasarkan analisis 10 jurnal penelitian dengan tema green chemistry, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep green chemistry sangat perlu diperkenalkan dan diterapkan kepada siswa, mahasiswa maupun calon guru kimia, yang mana mereka pastinya dituntut untuk sering mengikuti kegiatan praktikum dan selalu berhadapan dengan bahan-bahan kimia. Bahan kimia memiliki sifat yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Dalam konsep green chemistry, bahan kimia berbahaya dapat diganti dengan bahan kimia yang lebih aman untuk digunakan. Selain itu, penggunaan bahan kimia yang tepat dan sesuai kebutuhan dapat membantu mengurangi limbah yang ditimbulkan yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan konsep green chemistry sangat diperlukan, apalagi ketika sedang melakukan kegiatan praktikum. Penggunaan
multimedia interaktif berbasis green chemistry juga dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep siswa dan sebagai media visualisasi konsep kimia, terutama tentang materi yang berkaitan dengan larutan dan bahan kimia, ketika tidak dapat dilangsungkan praktikum secara langsung. Kemudian, usulan rencana penelitian yang saya ajukan berjudul Analisis penggunaan multimedia interaktif berbasis green chemistry terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 11 dalam materi asam basa. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh multimedia interaktif berbasis green chemistry terhadap hasil belajar siswa dalam materi asam basa dan untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap multimedia interaktif tersebut. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan non-equivalent control group design. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Instrumen yang digunakan yaitu tes berupa pretest dan posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa dan lembar angket untuk mengetahui respon atau minat siswa terhadap penggunaan multimedia interaktif berbasis green chemistry. Sekian pemaparan hasil analisis 10 jurnal, sintesis jurnal, dan usulan rencana penelitian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.